pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami dengan materi manajemen berbasis sekolah. Maaf, di sini kami ada kesalahan penulisan. Jadi di sini saya akan buka dengan 4 sesi. Yang pertama sesi perkenalan, yang kedua sesi pemaparan materi, yang ketiga sesi diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir sesi kesimpulan. Langsung saja kita ke sesi yang pertama. Perkenalkan, nama saya Maria Stefania Beo. Saya di sini sebagai moderator dan membaca kesimpulan. Nama saya Maria Bate, saya sebagai pemateri 1. Saya Anastasia Dona sebagai pemateri 2. Saya Rosalalin Azimova sebagai pemateri 3. Saya Prisanta Melati Dona sebagai pemateri 4. Saya Veronica Pero sebagai pemateri 5. Baik, selanjutnya ke sesi pemaparan materi. Pada teman yang membahas materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama tentang definisi manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah pengelolaan sumber daya secara efektif yang memberikan keluasan kepada sekolah untuk mengolah sendiri dan mengambil keputusan yang melibatkan semua warga sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua, sejarah munculnya manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah lahir di Amerika Serikat ketika para guru berjuang untuk memperbaiki nasibnya dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan Nasional atau National Education Association pada tahun 1857 Masehi. Pada tahun 1887, guru-guru di New York membentuk sebuah asosiasi kepentingan bersama dan asosiasi yang sama didirikan di Chicago yang dipimpin oleh Margaret Hurley pada tahun 1903. Guru-guru Philadelphia membentuk organisasi asosiasi guru-guru Philadelphia. Melalui asosiasi ini, para guru bangkit untuk meningkatkan martabat hidupnya dan memperoleh gaji lebih baik. Tujuan memberi pilihan bagi guru dalam menentukan kebijakan sekolah atau school policy untuk memperoleh wakil di pentas pendidikan di New York, membantu masalah-masalah sekolah, membersihkan politik Amerika Serikat dari keputusan menyimpang dan meningkatkan kebebasan diskusi publik dari masalah-masalah pendidikan. Terima kasih. Yang ketiga, alasan dan tujuan diraihkan manajemen berbasis sekolah. Alasan perlu diterapkan manajemen berbasis sekolah yaitu memandirikan atau memperdayakan sekolah melalui pemberian otonomi, fleksibilitas dan partisipasi, meningkatkan mutu sekolah melalui kemandirian dan inisiatif sekolah, mempercepat transformasi proses belajar mengajar secara optimal, sedangkan tujuan diterapkan manajemen berbasis sekolah yaitu mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih aktif dan mengenangkan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat setempat, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum di sekolahan dari unsur komite sekolah dalam membentukkan peningkatan mutu sekolah. Yang keempat, manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk reformasi pendidikan. Adanya pergeseran wewenang tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan menyebabkan terjadinya perubahan pendidikan di daerah otonomi yang difokuskan pada manajemen berbasis sekolah, di mana sekolah memiliki wewenang yang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya. Manajemen berbasis sekolah yaitu
manajemen yang memberikan otonomi berupa kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas pada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Adapun urusan-urusan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab sekolah dalam manajemen berbasis sekolah yang juga merupakan bentuk reformasi pendidikan, yaitu 1. Proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan dan evaluasi program sekolah. Yang ketiga, pengelolaan kurikulum. Yang keempat, pengelolaan keterangan. Yang kelima, pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Yang keenam, pengelolaan keuangan. Yang ketujuh, pelayanan siswa. Yang kedelapan, hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kesembilan, pengelolaan iklim sekolah. Prinsip-prinsip MBS. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisien, transparansi, dan akuntabilitas publik. Berdasarkan kebijakan tersebut, prinsip MBS meliputi 1. Kemandirian. Berarti kemenangan sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengatur kepentingan warga sekolah menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi seluruh warga sekolah sesuai peraturan perundangan. Kedua, keadilan. Berarti sekolah tidak memiliki terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya sekolah dan dalam pembagian sumber daya untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah. Yang ketiga, keterbukaan. Manajemen dalam konteks MBS dilakukan secara terbuka atau transparan sehingga seluruh warga sekolah dan pengikut kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumber daya sekolah. Yang keempat, kemitraan, yaitu jalinan kerjasama antar sekolah dengan masyarakat, baik individu, kelompok, maupun dunia usaha dan dunia industri. Yang kelima, partisipasi, sebagai keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam mengolah sekolah dan pembuatan keputusan. Yang keenam, efisiensi, sebagai penggunaan sumber daya atau dana, sarana, prasarana, dan tenaga sesedikit mungkin dengan harapan memperoleh hasil seoptimal mungkin. Yang ketujuh, akuntabilitas, menekankan pada pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di sekolah, utamanya pencapaian sasaran peningkatan mutu sekolah. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah membacakan hasil diskusi di kelompok kami. Dan sesi berikutnya saya buka dengan sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan ini saya membatasi pertanyaannya dengan tiga penanya yang akan teman-teman tanyakan di grup nanti. Sebelum saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulan dari materi kami, manajemen berbasis sekolah pada intinya adalah memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus-menerus.